Kenapa saya pindah ke Islam dari Protestan pindah ke Islam? Saya sudah berkali-kali menjelaskan di komal-komal TikTok bahwa saya ini mempelajari sejarah, mempelajari nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanakh. Terus saya menggunakan akal sehat saya. Saya mau bilang bahwa Islam dan Al-Quran itu menggenapi agama-agama sebelumnya, meluruskan agama-agama sebelumnya. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama berapologet dan untuk menjawab para mu'alaf yang odong-odong seperti yang kalian lihat di awal. Nah, kali ini kita akan meluruskan pernyataannya bahwa katanya sudah belajar Tanakh, sudah belajar seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan kemudian hal itu yang mengantarkan dia masuk ke agama Islam. Kenapa? Karena katanya Islam itu adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dan begitu pedenya teman-teman sekalian, karena memang tidak mengerti bahwa agama abad ke-7 tentu saja hanya mengklaim. Misalnya semua para nabi Islam, Yesus sholat, Yesus begini dan segala macam. Lalu mereka yang paling Kristen daripada orang-orang Kristen. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, sebelum kita berlama-lama, kita langsung saja untuk menyimak videonya terlebih dahulu berikut ini. Bahkan kitab suci Al-Quran ini meluruskan, membenarkan, menggenapi kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi saya mau bilang bahwa Al-Quran scientifically proven. Beda dengan Bible. Bible itu do not scientifically proven. Al-Quran bisa terbukti secara ilmiah, dan yang membuktikan itu sendiri adalah profesor-profesor dari kalangan Kristen sendiri. Jadi saya hanya mau bilang bahwa Al-Quran berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan dalam kitab Tanakh Yahudi. Dan saya sudah mempelajari itu semua. Oh ya, teman-teman sekalian, inilah pernyataannya itu di bagian pertama, bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu Tanakh milik daripada orang Yahudi. Lalu kemudian Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, tapi teman-teman sekalian, boleh-boleh saja. Menurut saya ketika mereka mengklaim beginian, tak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika hal itu dipublikasikan dan mengait-ngait tentang Tanakh dan juga Injil, nah ini kemudian yang kita akan komentar. Pertama-tama komentar saya bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa menjelek-jelekan Alkitab, tanpa menghina tokoh-tokoh sebelumnya dan mengklaim mereka yang paling benar. Makanya saya katakan tidak sempurna. Dan kalau memang sempurna, kenapa kita tidak menemukan misalnya perintah sunat? Ini kan yang dijunjung tinggi oleh umat Islam. Apakah ada perintah sunat di dalam Al-Quran? Tidak ada. Ya, apakah kemudian Nabi Muhammad disunat? Ada dalil Al-Qurannya? Silakan. Mu'alaf odong-odong ini coba tunjukkan kepada kita. Apakah ada kata-kata Allah secara langsung kepada Muhammad di dalam Al-Quran? Silakan buktikan kepada kita. Lalu apa yang tidak sempurna lagi? Ya, karena memang Allah lupa mencantumkan nama orang yang menggantikan Isa yang dicocokkan kepada Yesus Kristus. Karena kita katakan diserupakan oleh salah satu kaum Hawariyin. Ada yang mengklaim tafsiran-tafsiran ngawur. Mereka bilang adalah Yudas Iskariot. Ada yang bilang murid yang paling muda. Ada yang bilang ini dan segala macam. Ada yang bilang Simon dari Kirene. Masih banyak lagi. Ya. Daripada kalangan umat Islam sendiri yang tentu saja tersesat dalam membuat sebuah
keputusan siapa yang disalib. Nah, bagaimana kita mau mengatakan bahwa Al-Quran sempurna, sementara itu saja tidak jelas? Lalu, siapa Bapak Isa secara manusia? Di Al-Quran tidak ada. Jadi kalau dibilang sempurna, itu dari sisi mana dilihat sempurnanya, Pak? Dari mana? Contohnya perintah sunat tadi, itu nggak akan ada. Ya, itu hanya diklaim mengikuti milahnya Ibrahim. Begitu. Padahal perintah sunat itu tidak diberikan kepada keturunan Ismail kok. Itu hanya kepada keturunan Abraham. Yaitu Abraham, kemudian anak kandungnya Ishak. Lalu Ishak punya anak Yakub dan kedua belah suku Israel. Iya kan? Jadi untuk bangsa-bangsa lain tidak termasuk di dalamnya. Karena dalam Mazmur 147 ayat yang ke-19 sampai 20, hukum-hukumnya diberikan kepada bangsa Israel. Ketetapan-ketetapannya dia berikan kepada Israel. Dia tidak memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa-bangsa lain. Iya kan? Nah, Islam itu bangsa mana? Kan bangsa Arab, asal dari situ. Apalagi si mualaf tadi, orang Indonesia. Nah, jadi saya bingung teman-teman sekalian, mereka mengklaim Al-Quran suatu kitab yang sempurna, itu dari sisi mana? Ya, karena itu juga masih butuhkan hadis, katanya sempurna. Masih butuh tafsiran-tafsiran, katanya sempurna. Karena udah pakai tafsiran, itu adalah pikiran-pikiran manusia. Iya kan? Nah, jadi ini dia teman-teman sekalian yang kemudian kita komentari di bagian yang pertama. Kita tidak tahu mereka lihat dari sisi mana sehingga menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kita lihat bagian video berikutnya. Lagi, Al-Quran scientifically proven, terbukti secara ilmiah. Ini sangat lucu sekali teman-teman sekalian ya. Klaim-klaim omong kosong seperti ini bahwa Al-Quran adalah sains. Ya, ilmu pengetahuan itu didapat daripada Al-Qurannya. Dan itu terbukti secara ilmiah katanya. Bahkan dia berani berkata bahwa yang membuktikan hal ini adalah profesor-profesor Kristen sendiri. Para peneliti-peneliti dari pihak kekristenan sendiri. Sejak kapan? Apakah misalnya kita lihat ya secara sains dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Bumi datar. Dalam Al-Quran bilang kan bumi datar. Ya kan? Nabimu bilang bumi datar. Bahkan sperma ya. Yang katanya ya datang dari ini ya. Ya, kita nggak terlalu jauh sampai di situ ya teman-teman sekalian. Tapi apakah memang ini bisa dibuktikan secara ilmiah, Pak? Ya. Apakah kemudian Al-Quran di situ bisa menjadi, kalau begitu nggak perlu lagi belajar buku-buku. Cukup belajar Al-Quran, maka kita bisa buat rumah di bulan. Kita bisa buat helikopter. Kita bisa buat ini dan segala macam. Iya kan? Kita bisa buat internet tanpa lagi belajar daripada sains. Ya, kita tidak perlu lagi belajar buku-buku para ilmuwan, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena cukup kita belajar Al-Quran. Tapi adakah orang yang belajar Al-Quran itu bisa ciptakan pesawat, bisa ciptakan internet, ya, bisa ciptakan apa lagi? Komputer, bisa ciptakan roket? Adakah orang-orang Islam, ya, atau begini sajalah? Apa sih produk umat Islam di dunia ini? Ya, kontribusi umat Islam yang sudah belajar sains di atas segala sains itu adalah yaitu Al-Quran. Apa kontribusi mereka ke negara kita ini saja? Ya, dari segi misalnya internet, ya. Kalau hanya bikin aqua segala apa, yaitu semua orang bisa. Ya, para ahli bisa di situ. Tapi misalnya buat pesawat sendiri, ya, senjata. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tanpa Israel yang menciptakan semuanya ini, itu kita tidak bisa dapat apa-apa. Makanya produknya apa sih? Sampai bangga Al-Quran adalah sains. Ya. Sebenarnya kalau dia hanya mengklaim tentang Al-Quran saja tidak masalah ya. Tapi karena dia kaitkan tentang Alkitab,
maka kita harus ngomong dalam hal ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, tidak ada para ilmuwan tidak pernah belajar Al-Quran untuk menciptakan segala sesuatunya yang luar biasa kita nikmati sampai pada saat ini, seperti mobil, motor, ya, komputer, internet ini teman-teman sekalian. Ya, tidak berdasarkan karena mereka belajar daripada Al-Quran. Makanya saya ketawa tadi kenapa dia katakan bahwa yang membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah lebih daripada sains itu adalah orang-orang Kristen sendiri. Oke, kita akan lanjutkan menonton videonya teman-teman sekalian yang ada berikut ini. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu hanya dibuatkan sebagai seorang nabi. Contoh satu di Yeremia 28 ayat yang ke-9, di mana di situ menjelaskan seorang nabi yang jika ketahuan bahwa nabi itu bernubuat, maka nabi itu sebenar-benarnya adalah utusan dari Tuhan. Jadi yang dinubuatkan nabi di sinilah damai sejahtera. Sementara Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 sudah menjelaskan bahwa beliaulah yang bernubuat tentang damai sejahtera. Itu salah satu contoh saja. Dan kenapa saya katakan bahwa Al-Quran itu berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan kitab Tanak? Contoh yang kecil saja, kasus penyaliban yang dikatakan yang tersalib oleh Yesus. Di sini Al-Quran tidak menyebut nama. Begitu juga dalam kitab Tanak. Kitab Tanak juga tidak menyebut nama siapa yang tersalib. Inilah yang saya katakan kekaguman saya terhadap Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini berbanding lurus dengan nubuatan-nubuatan kitab Tanak. Seandainya saja Al-Quran pada saat itu menyebut nama siapa yang disalib, maka hasilnya akan lain. Kan seperti itu. Tapi Al-Quran tidak menyebut nama di situ. Begitu juga dalam kitab Tanak. Nubuatan dalam kitab Tanak itu tidak menyebut nama siapa yang disalib. Islam, Al-Quran menerangkan bahwa yang disalib itu yang diserupakan. Betul sekali. Karena Yahudi pun, nubuatan kitab Yahudi pun seperti itu. Jadi nubuatan kitab Yahudi tidak menyebut nama. Nah, sementara ketika saya pelajari, ternyata yang tergantung di kayu salib itu bukanlah Isa alaihissalam atau bukanlah Yesus Kristus yang asli atau yang ada 2000 tahun lalu, tapi seorang nabi palsu. Makanya Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya bahwa yang tergantung di kayu salib itu adalah orang Nazaret yang begitu dia mati lalu bangkit lalu disebut jadi Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, itulah katanya mengenai Isa atau Yesus itu kan di dalam kitab Tanakh itu tidak disebutkan nama, ya, siapa yang disalib, dan demikian juga di dalam Al-Quran tidak ditemukan nama. Itu sebabnya dia katanya ya sebanding lurus katanya dari kitab Tanakh, ya, sehingga dia kagum dengan Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, lagi-lagi ini menyamakan perspektif antara Isa dan Yesus. Kita berkali-kali ya memberikan perbedaan. Mungkin nama oke lah, kita sependapat nama, tetapi daripada riwayat hidup silsilah, nah itu dua tokoh yang cukup berbeda latar belakangnya. Isa beda dengan Yesus Kristus, dan itu kita tidak bahas di sini karena kita udah sering bahas di video-video sebelumnya. Nah teman-teman sekalian, kali ini yang saya mau bahas adalah bahwa Yesus hanya dinubuatkan sebagai nabi katanya. Dia mengutip Yeremia 28 ayat yang ke-9, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Lalu dia menghubungkan bahwa yang menubuatkan damai sejahtera itu adalah Yesus Kristus. Aduh, inilah ilmu cocokmologi dari mereka teman-teman sekalian. Jadi kita tidak heran, ya. Lalu katakannya kalau seandainya di dalam perjanjian lama atau Tanakh Yahudi itu tidak pernah berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dia adalah hanya nabi. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang perlu diketahui bahwa Yesus Kristus disebut sebagai nabi, ya, karena dia yang menggenapi seluruh kenabian. Dia juga disebut sebagai imam, karena dia imam yang sempurna yang menggenapi imam-imam sebelumnya. Makanya dia dikatakan sebagai imam, sebagai perantaran bagi kita kepada Allah Bapa. Yesus Kristus sebagai raja,
kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaannya adalah surga dan bumi. Gitu ya. Karena dia adalah Tuhan, penguasa di bumi dan di surga. Jadi Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas segala nabi, atas segala imam, atas segala raja-raja yang ada. Nah, teman sekalian, kalau dia katakan tidak ada nubuatan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebenarnya karena tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh nabi-nabi tersebut. Misalnya kita melihat dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini tentang Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang bisa disebut sebagai Allah yang perkasa? Ya. Jadi anak yang lahir ini disebut sebagai Allah yang perkasa, bayangkan. Ya, penasehat ajaib. Siapa penasehat ajaib di muka bumi? Tidak ada. Ya, itu adalah sebuah pengakuan manusia kepada Sang Pencipta, yaitu Elohim. Dan Yesus disebut sebagai penasihat ajaib. Lalu Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ini gelar yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini hanya dikhususkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan kelahirannya sudah dibuatkan jauh sebelumnya. Misalnya dalam Yeremia 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan itu tergenapi ketika Yesus lahir dalam Matius pasalnya yang ke-1 ya, ayat 23. Dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kenapa Allah menyertai kita? Karena Yesus Kristus mengambil rupa seorang manusia. Dia menyertai umatnya. Bahkan melalui kuasa Roh Kudus, setelah kebangkitannya, kenaikannya ke surga, disitulah dia menyertai umatnya juga melalui kuasa Roh Kudusnya. Sampai pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa yang disalib, ini menandakan bahwa Al-Qurannya nggak sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat bingung umatnya, yaitu umat Islam, termasuk yang mu'alaf tadi. Makanya dia tidak kasih nama, sehingga berandai-andai, mengklaim dan lain sebagainya. Tak jelas semua. Ya, kalau tentang Alkitab udah jelas, tentang nubuatan Yesus jelas. Ya, bahkan ketika Anda melihat dalam Yeremia misalnya, Yesaya teman sekalian, Yesaya 53 misalnya. Dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai yang ke 12, situ juga jelas. Ya. Mengenai apa yang terjadi kelak kepada hamba Tuhan yang disebut namanya Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai tadi. Jadi begitu cara belajarnya Pak Mu'alaf. Oke ya teman-teman sekalian, itulah jawaban kita. Dan video daripada Mu'alaf yang ngaku-ngaku sebagai Mu'alaf cerdas ya. Dan kita sudah melihat kualitasnya. Oleh karenanya tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan dia. Sebab dialah yang bisa membawa Anda ke dalam kerajaan surga. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.